Selamat Selamat datang di Potekan Atu. Podcast Teknik 81. Yoi. Bersama gua di sini Komeng. Dan gue sendiri Bung Nat. Di sini kita mau bahas apa sih? Di sini kita akan bahas beberapa hal dari segi pendidikan, keorganisasian, bahkan dinamika kampus pun akan kita bahas di sini, serta masih banyak lagi hal-hal yang bakal kita bahas. Dan nggak lupa juga podcast ini dibuat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Nah, buat masyarakat teknik, jangan lupa ya dengerin podcast ini. Dengerin. Kalau sampai enggak, gabus apin lu. Hai. Wah, baju lu bagus juga, Nat. Gak ada tahu-taunya. Iyalah, bagus lah. Emang baju apa sih itu? Kalau baju apa sih? Baju kaos sih sebenarnya mah. Oh bener. Kayaknya desain-desainnya sablonannya bagus tuh, engineer. Jelas lah. Beli di mana baju tuh? anak teknik dong. Oh, Lu mau tau belinya di mana? baju anak teknik. Yoi. Belinya di mana tuh? Di teknik juga dong. Di tech Di shop. Oh, tech shop itu apa ya? Tech shop itu teknik shop. Teknik shop. Oh, berarti belinya di situ tuh. Mm-mm. Kalau tech shop sendiri, emang apa aja jualannya? Banyak. Dari kayak baju ada, jaket ada, berbagai macam baju lah pokoknya dah. Serta berbagai macam jaket, gantungan kunci, bahkan lanyard pun ada gitu. Oh, banyak juga ya produknya ya. Banyak. Ah, gua mau beli deh. Tapi Belilah. selain penjualan merchandise, apa lagi tuh yang dikerjain tech shop? Banyak. Dia juga pernah jalin kerjasama biasanya buat dalam bentuk penjualan ataupun saat pembuatan. Oh, jadi gue bisa nitip jualan ke tech shop juga tuh? Bisa lah, kenapa enggak? Wah, ada Keren, syaratnya nggak tuh? Kalau yang beli siapa aja yang boleh beli di tech shop? Tergantung sih. Ada yang buat beberapa barang yang dijual buat khalayak umum, bebas siapa yang beli. Ada juga yang terkhusus anak teknik sendiri. Oh, yang Sesuai terkhusus, kebutuhannya. yang terkhusus tuh contohnya kayak gimana, Nat? Contohnya kayak PDH kita lah, PDH kebanggaan. Oh, iya, Kayak kemeja teknik, kayak jaket teknik gitu. Oh, jadi ada yang khusus buat anak teknik juga ya? Ada. Jadi orang luar nggak bisa beli ya? Nah, yang terkhusus biasanya sih yang memang udah mengikuti yang namanya kegiatan di situ lah. Kegiatan. Kayak pengkaderan, Oh, staf pakembak iya. dan kegiatan pengkaderan lain lah. Buat dia masuk ke organisasi itu. Karena kan tech shop sendiri kan dia naungannya dari BEM Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Oh, jadi bagian departemen BEM teknik juga. Iya. Oh, makasih Nat infonya. Gua kalau mau beli lewat online di mana tuh? Bisa, tech shop juga dia punya Instagram. Oh, ada juga ya? Mm-mm. Apa tuh kalau boleh tahu? Gua mau beli nih. Namanya teknik_shop. Oh, jadi tinggal kunjungin Instagramnya aja ya? Iya, jadi tinggal lihat aja barang-barang yang di situ ataupun order di situ bisa. Gua mau beli dulu ah. Harus Makasih lah. Nat. Sama-sama. Hihi. Balik lagi sama kita di sini gua Komeng. Gua Jenglot. Di sini gua selaku Chris. Ini Jenglot siapa ini? Biasa Lot. bang, gua maba bang. Oke, maba. Yoi. Ngomong-ngomong maba, pasti semua punya pengalaman di kampus ya. Oh pasti Kita lah. bakal ngobrolin tentang pengalaman di kampus lah. Boleh. Apalagi di teknik kan organisasinya kan Seru kita banget bang aja ya. lah. Yo. Ngomong-ngomongin tentang organisasi, pernahkah kalian jadi kepanitiaan? Alhamdulillah pernah. Oh, Tentu. Tentu. Kalau menurut gua sih kalau di teknik itu pasti yang namanya jadi kepanitiaan itu pasti khususnya orang yang ikut organisasi gitu ya. Pasti dia pernah ikut gitu. Pernah terlibat gitu. Jadi masing-masing tentu memiliki pengalaman di bidang panitiaan itu gitu. Kalau Chris apa nih pengalaman tentang menjadi kepanitiaan dari awal masuk ke teknik sampai sekarang nih? Bolehkah kita ceritain? Boleh kali. Nggak boleh sih. Alah, pelit amat. Banyak, mulai paling pertama tuh megang wisuda tuh, ngelulusin abang-abang. Wah, jadi panitia wisuda tuh. Iya, Boleh diceritain? sebenarnya sederhana sih, cuman yang dibikin bingung karena harus belajar sendiri, maksudnya terlepas harus ngobrol ke abang-abang juga,
tetapi harus lebih banyak improve-nya. Kalau gue sih gitu perihal wisuda tuh. Jadi langkah awal gue memang jadi panitia wisuda dulu tuh. Kalau wisudaan di teknik tuh kayak gimana tuh? Masa abang-abang wisuda ada kepanitiaannya lagi? Buat apa tuh? Sebenarnya buat ngasih reward ataupun kesan terakhir lah dari si melepas status keanggotaan aktifnya jadi keanggotaan yang lebih lagi, yaitu dari jadi luar biasa. Nah, makanya perlu ada sesi secara resmi dari himpunan-himpunan di tiap-tiap jurusannya gitu kan. Nah, sebenarnya secara umumnya itu diarak lah, kalau bahasa bahasa umumnya lah, bahasa Bahasa tekniknya tuh tekniknya ya. diarak tuh kayak digiring dari tempat wisudaan tuh kan, wisudaan di Beraja. Beraja Beraja. Mustika ya Itu kan. sewaktu kuliah masih offline ya. Ya, Sebelum pandemi ini menyerang. kacau emang pandemi. Aduh, Wah. jangan nyalain dong. Oh, iya. Ini kuasa elit global. Ya. Buang. Jadi Hilang. senengnya jadi kepanitiaan wisuda tuh apa? Senangnya ya gue secara tidak langsung kenal gitu dengan abang-abang yang akan di wisudanya gitu kan, yang pastinya bakal jadi pemberian sesi dari himpunannya nantinya gitu kan. Makanya salah satu halnya itu, dan yang kedua gue belajar kayak bener banget nih, kayak wah, kita di antara kelima ini nih semuanya itu saik banget gitu ketika ngarak abang-abang yang akan wisuda tuh. Bener-bener ngasih kesan terbaik lah gitu, kita ngerempukin jadi satu, kita koordinasi satu sama lain, itu sih. Oh, jadi yang ngarak wisuda tuh nggak cuman antar himpunan ya? Jadi gabung semua gitu dari penjemputan tuh ya? Ya, bahkan abang-abang mungkin yang kalau terkenal di teman-teman tahu pos 1, bahkan di abang-abang yang sering nongkrong di kampus itu pasti hadir gitu, kayak oke, dari panitiaan ini yang mengkoordinasikan teknis dan konsepnya, tetapi dalam segi keramaian itu ada keterlibatan dari si abang-abang dan teteh kita, karena ya toh itu pasti ada yang mereka kenal, adapun yang angkatan mereka gitu kan. Jadi bener-bener berkesan banget gitu. Senangnya nggak seneng musapin gitu. Salah satu plusnya apalagi kalau misalkan wah, abang-abang yang baik banget gitu kan, Oh, yang di sangat wisuda. baik ya. Parah. Sangat baik. Abang yang sangat baik wisuda dan kebetulan kita menjadi panitianya. Iya, Senangnya ngapain tuh? karena ada anggapan gini dulu, masuk teknik tuh susah, keluar pun susah. Jadi Itu harus diapain tuh? disusahin pas kamu keluar. Harus tuh abang-abang yang Harus. sangat baik itu ya. Iya, Sepakat, Hmm. sepakat. nggak ada abang yang jahat di sini, baik banget, Nggak ada yang jahat kok. luar Gitu biasa ya. baiknya. Hmm. Gitu ya. Contohnya kayak di apain tuh, disusahin tuh? Ya beri kesan aja gitu kan, Kesan antara kalau dulu bilang panitia sama peserta, mungkin ini sebaliknya gitu kan. diapain tuh? Kan kita nggak tahu kan. Buat kesan yang bagus untuk abang-abang yang baik kita ini. Ya merasakan waktu pengkaderannya dulu mungkin ya, Mungkin. Oh, salah mungkin. satu implementasi terkecilnya gitu. Terkecilnya. Iya, diambil yang ini aja, yang simpel-simpelnya gitu. Simple usap gitu. Iya. Gampar. Ya gempar. Baik kok abang-abang kita semua. Nggak ada yang jahat. Apalagi udah jadi alumni mah. Buat adik-adiknya kan nggak segan-segan lah masalah duit mah. Iyalah, harus lah. Kalau itu kan senengnya. Kalau suka dukanya lah jadi kepanitiaan wisuda tuh. Yang pastinya capek dan ngabisin materi, pastinya itu secara dukanya gitu. Cuman di balik itu semua ya ada plusnya, ya ada positifnya. Terlepas capek ataupun materi gua habis, fisik banyak lagi lah, tapi kemuanya itu kan lagi dulu gua rasakan gitu kan. Ketika sekarang yang merasakan hal positifnya gitu, ya dulu pas menjalankan ya negatifnya terus yang diterima gitu, tapi ketika sudah menjalankan dan sudah selesai menjalankan kepanitiaan, pasti positifnya yang diterima. Saik. Mungkin itu ya pengalaman dari Bung Kris.
pengalaman di kampusnya dan juga pengalaman organisasinya sebagai panitia. Nah, buat Lot gimana Lot? Yuk bang. Apa nih Aman sih pengalaman gua. aman terus Mau ya? yang mana bang nih? Bebas lah. Pengalaman pasti pernah ya kan jadi panitia? Pas apa? Pasti pernah kan jadi panitia? Pasti. Bukan pernah sih, sering. So Banyak kegiatan gua jadi banyak panitia nih. ya, Iya, banyak. Jadi banyak sering gua, jadi panitia iya. nih. Coba bisa lah ceritain gitu kesan dan pesan, suka dan duka salah satu kegiatan yang lu jadi panitia. Buat kesannya sih ya, Enggak, buat jadi kepanitiaan apa nih? buat satu kepanitiaan dari Tempura. Oh, Itu Tempura. salah satu Ajang bergengsi program kita ya. satu tahun sekali gitu kan. Nah, kebetulan Hajatnya waktu teknik. ya betul. Sebagai apa tuh? Lot. Gue di situ sebagai acara, Sebagai panitia acara. panitia acara. Tahu sendiri panitia acara kayak gimana? Sangat santai ya. Sangat santai, enak. Panitia acara gitu. tuh. Nah, ada satu kesan ibaratkan yang masih gua nggak bisa lupain gitu. Apa tuh? Nah, di situ salah satunya waktu itu pas kejadian gua negosiasi Negosiasi ke siapa tuh? ke bintang tamu. Oh, ke Apa? GS ya. Guestar. Guestar, Bahasa guestar. keren emang GS. Sama artis lah ya. Nah, Sama itu. artis. Istilahnya gua di situ dapat pengalaman, gue bisa komunikasi sama orang terkenal lah gitu, Oh, bisa disebut. bisa ngobrol sama artis ya. Iya, Yang gitu. kita biasa lihat di TV doang gitu. Iya, Akhirnya Dan- bisa ngobrol langsung gitu. betul. Dan gue di situ ngerasa kayak gue bayar orang dengan harga yang minimal uangnya tuh nggak pernah gue pegang sebelumnya gitu. Sangat besar ya. Iya, sangat sayang juga sebetulnya gitu. Buang-buang Sebetulnya uang sayang ya. juga gitu ya. Tapi itu ada istilahnya pengalaman juga gitu buat gue gitu sebagai anggota acara gitu. Nah, di sisi lain gue juga ngerasa kayak gue disibukin banget gitu dengan program itu tuh. Hmm. Apalagi program itu pada saat sebelum adanya pandemi, dan akademik pun gue masih offline gitu, belajar masih offline. Hmm. Nah, di situ gue yang dulu gue diajarin memanage waktu oleh abang-abang ya kepake gitu. Iya, iya. Terimplementasi di situ gitu, dan menurut gue seru gitu. Seru ya. Dari sisi-sisi kesibukan, walaupun istilahnya kita banyak agenda tapi kita bisa manage waktu itu gitu. Jadi belajar Nah, memanage itu waktu gitu. ya. Iya. Itu sukanya lah ya. Ya, itu sukanya. Dukanya pasti banyak dong. Gimana ya, Ya. Chris? Bung Chris. Oh iya Tanggapannya sih nih. bener, Tempura bisa dibilang titik awal belajar organisasi di situ sih. Tempura Hajatnya dari teknik ya. yoi, dari nggak tahu apa-apa jadi tahu gitu. Tahu segalanya. Iya. Iya, bayangin humas disuruh kan ditembak. Oh, lu juga pernah ya jadi panitia Tempura nih. Iya, makanya tuh gue jadi humas nggak tahu apa-apa kan, hubungan masyarakat, dikasih taunya mah kuncinya gitu sama abang-abang sama kawan. Pas berjalan sama ternyata harus inilah, harus itulah gitu kan, harus pinter inilah. Safari ya. Iya, bahkan sampai dibilang lu tuh yang jadi jantungnya kegiatan gitu. Oh, Saking itunya kan. humas tuh ya. Iya. Makanya gue bilang, wah, berat banget dong. Hmm. Ya walaupun yang nggak seberat lu harus mengeluarkan materi apa gimana, tapi gimana sih cara lu nyerap sama nyampe ini gitu yang lu serap ini. Itu yang agak beratnya itu. Ketika lu disebut jadi jantung kegiatan tuh, jantung acara. Itu buat Mas Chris juga pernah pengalaman jadi koordinator ya kepanitiaan. Nah, baik lagi nih Lot. Tadi kan udah ada sukanya nih Iya. yang lu ceritain. Dukanya apa nih? Dukanya sih ya gua merasa gua sedikit membangkang juga sama orang tua. Soal masalah waktu gitu. Ketika gua biasanya nggak suka ngindep-ngindep gitu kan. Nah, di satu sisi kata gua nggak bisa gitu. Istilahnya nggak bisa yang namanya ngikutin kata orang tua dengan sebenarnya yang gue butuhin seperti ini gitu. Tapi di situ ada penjelasan juga dari gue gitu. Iya, Penjelasan yang secara detail gitu. Kenapa gua nggak pulang gitu kan. Nah, sebenarnya ya gue tahu rasa khawatir orang tua seperti apa gitu. Tapi
menurut gua kalau misalkan emang ini demi kebaikan anaknya, orang tua pun mempercayai gitu. Oh, Dan kita juga yoi. bisa pegang omongan orang tua gitu. Pasti itu satu tuh, ada Ya, lagi sedih banyak juga dong. gitu kadang kan, iya. Itu soal itunya gitu. Sedihnya sih ya dari salah satu kegiatan ini ya pasti H-1 pasti kurang duit. Bener gak? Itu entah udah jadi budaya atau apa itu. Kekurangan duit Iya, ya. pasti itu. Bayangin 5 juta atau 10 juta gitu. Hamin Hamin 1 hari gitu. Gua harus Itu cari masih- uang segitu. Wah, gila. Tapi emang salut gua di teknik itu belum seberapa uang segitu itu kayaknya ya. Amin 1 minus 5 sampai 10 juta, akhirnya ketutupan tuh. Ketutup. Uh. Ketutupnya Hamin jam. Hamin jam. Sampai si panggung Mm-mm. kurang 1 juta dia nggak mau di Nggak mau dipasang. Iya. Padahal itu udah hari hanya. Iya. Alah Aduh, itu boy. dukanya emang. Gila ya. Apalagi tuh? Paling itu aja sih kalau dari gua. Itu aja ya. Ya. Banyak juga ya. Ya kalau kita ulas lebih dalam sih banyak sebetulnya Banyak. gitu. Ya. Kita harus ngobrol nostalgia sambil ngopi lah di Oh kampus iya ya. benar. Kalau udah nggak ada pandemi Nah, kayak gini. Gue juga sebenarnya mau cerita sih tentang sebenarnya sama kepanitiaan Tempura nih. Gue pernah ngalamin. Jadi apa nih? Hah? Jadi apa nih? jadi Halo, apa nih? jadi apa ya? Sebutin nggak ya? Wah. Gue di Tempura diamanahin sama temen-temen bejat emang. Sistem Jadi- tembak. Sistem tembak. Jadi tiba-tiba Meng lu jadi koordinator umum ya? Hah? Apa itu korum kan? Dari baru masuk organisasi, baru kepanitiaan tiba-tiba ditembak kayak gitu. Apa ya korum ya? Koordinator umum. Mengkoordinasi semua koordinator kepanitiaan yang lain. Tahu kan sulitnya gimana? Ngatur setiap departemen, divisi kepanitiaan. Gila lah. Sukanya sih gua jadi banyak yang kenal lah itu. Pertama gua kenal seangkatan gua masyarakat teknik karena apa ya, nanya-nanya lah gua. Ada interaksi gitu ada ya. interaksi. Iya. Abang-abang juga sering nanya lu bingung di mana kan, kalau nggak gue yang nanya bang ini gimana sih. Itu sukanya gitulah di teknik tuh. Ya bener, persaudaraannya tuh nggak kenal abang adek. Lu nggak bisa tanya gitu, Iya. lu kesusahan abang pasti bantu gitulah. Itu sih sukanya. Kalau dukanya sih ya banyak juga sebenarnya. Lupa kali, tapi kalau ada yang berkesan coba boleh lah. Berkesan sama kayak tadi Jenglot, berkesannya Hamin 2 jam masih minus 2 juta. Wah, ini lebih parah 2 jam ini. Itu gimana caranya nyari duit dalam 2 jam 2 juta. Tapi ya balik lagi persaudaraan itu. Ya. Ngomonglah ke abang, bang kita kekurangan duit kan. Jadi berbagi pusing lah dengan abang. Jadi bang ini gue masih kurang 2 juta nih bang. Ini udah jam 5 pagi ya, panggung belum lunasin. Gimana bang? Pusing semua kan jadinya. Iya. Kita pusing, panitia abang-abang juga pusing. Udah lah nggak usah pikirin lah, yang penting panggung jadi dulu lah tuh. Tapi akhirnya gitu ditutupin sama kelembagaan waktu Iya. dulu tuh sama BMLM. Itu sih kesannya. Saling membantu jadi ya. Persaudaraan kan Iya, kuat iya. sini harus lah. Dukanya sih ya kayak gitu. Sama pertama gua jarang balik lah karena ngurusin segala ini segala itu. Yang kedua adalah waktu kuliah juga, waktu tidur yang Kurang. nggak teratur jadinya. Tidur jam 5 subuh baru beres, jam 8 harus kuliah ya kan. Iya, betul. Tapi masuk ke kesan juga sih kalau gue pikir itu. Jadi bisa memanage waktu. Jadi organisasi nggak bisa nyalahin kalau lu kuliah lu bejat gara-gara organisasi. Iya. Tuh nggak baik lah. Harus jalan beriringan. Itu sih.
Serius amat ya. Saik juga ya. Saya Serius amat Tapi ini gua- jadinya. Gue mau nambahin nih bang nih dikit Apa nih. tuh? Boleh, boleh. Gue baru ingat gitu. Hmm. Kesan gue dulu itu ada ya kan yang namanya divisi Danus. Iya iya iya, Nah, dan Apa-apa nah tuh, apa itu tuh? tuh gue punya kayak momen gitu. Gue bukan merasa, istilahnya ya mungkin anak sekarang bisa dibilang gengsi gitu kan buat berjualan. Oh, yoi, kita Iya, nyari dana di situ iya, ya. tapi anak teknik tuh malah di situ pede gitu. Apalagi kita jualannya tuh ke kampus Kamu depan, Bang. Bang, yang Ceweknya kan Oh, bener. jadi ajang buat kita cuci mata. Nah, buat cuci mata sekaligus ya kalau rezekinya dapat nomor WA-nya gitu kan. Oke, baik. usaha sih bukan rezeki kayaknya itu mah. Bonusnya kita laris gitu. Seru sih itu Danis Bang. Bagus Baik banget ya itu. jualan ya. Tapi kalau diulang mau gak Abang? Kayaknya mendingan nyari proyekan aja ya Oh iya. daripada jualan gitu lagi ya. Tapi kalau boleh tahu keuntungan Danus sampai berapa gitu? Kalau nggak salah tuh pas tempura gua tuh Bang ya. Keuntungan Danus tuh hampir sampai 5 juta. Wah, Itu saik ya. Iya, itu cuman jualan kayak makanan-makanan ringan aja, Iya, makanan makanan kecil ringan. gitu. Risol, Cemilan-cemilan Iya. gitu. Risol buram. Gua Iya. minta dulu Bang, bentar. Gua Eh. masih inget nih. Jadi dulu tuh kan kita dagang di kampus depan ya. Hmm. Nah, itu kan sambil beres matkul. Nah, posisi kita di bawah GPS tangga. Nah, di situ kan jalur ke apa? Aula ya. Ya. Nah, di situ ya. Nah, di situ ada satpam. Satpam ngasih tahu Bang, Hmm. ke kita yang lagi pada jualannya Pada di jualan tangga tuh, sambil ah. duduk-duduk dulu ngerokok Iya. gitu kan. Matiin rokoknya katanya. Ada rektor katanya. Bocah teknik dikasih tahu. Gimana kan ya? Rektor nggak ngerokok kayaknya. Oh, iya. Iya, kayaknya kagak ngerokok. Sensitif merokok. Iya. Nah, lewat rektor, Bang. Mm-mm. Nah, pas lewat bocah belum dimatiin. Nasi ngerokok tuh. Masih ngerokok, tapi di situ emang ada istilahnya dewasa juga, anak-anak gitu langsung peka gitu. Nyingkirin rokok itu. Nggak dikasih rokok sama Menghormati rektor. lah. Ada ya menghormati Hmm. rektor gitu. Nah, di situ tapi rektornya itu malah menanyakan tentang dagangan Dagangan, kita. Iya, uh. nah di situ gue lagi jualan buras sama gorengan. Buras Nah, sama gorengan ya. gorengan dan buras itu gue taruh di plastik hitam. Nah, rektor langsung bilang begini, Bang. Si Amah jualan nak kresek hidung gitu. Oh, bagus nah cina. Masa begitu banget jadinya bukan malah tadinya takut karena ngerokok gitu kan. Jadi malah cair suasana Oh, tuh ya. sehumble itu Bapak ya. kita banget itu Bapak ya. kita banget. Bapak Tepuk tangan buat universitas bapak kita. ya. Iya. Terbaik emang Bapak Rektor. Bismillah S2. Bismillah subsidi. Bismillah komisaris. Banyak emang ya kalau kita nostalgia tentang kepanitiaan lah ya. Iya. Masa-masa senengnya, susahnya bareng-bareng lah sekeluarga kita, seangkatan kita. Ya, Mungkin mungkin semoga aja pandemi ini cepat berakhir juga ya. Biar kita Ya. sama-sama bisa iyalah kita Seperti dulu berdoa gitu kan. dulu aja ya, semoga Iya. kita bisa normal kayak dulu lagi, kita bikin kegiatan bikin offline, kegiatan, bisa belajar seru-seruan. akademik offline lagi gitu kan. Ya lah, makanya buat masyarakat teknik patuhilah aturan biar kita cepat beres. Iya. Nggak mau kan kayak gini-gini terus ya. Oh. Gimana Chris? Kita taat aturan loh. Oh iya. iya, Iya, masker, hand kita aja sanitizer, ini 3 jaga meter jarak. tek Iya. kita ya, Hmm. Iya Yang- benar. jauh-jauhan kita juga. Dan di luar kampus kan kampus lockdown ini kita tuh, jadi kita harus menaati peraturan lah ya, Iya. Menurut edaran mah harus taat aturan. edaran. Nah, mungkin bisa lain kali ya. Terima kasih, mungkin episode ini cukup sekian. Dengerin terus ya, pantengin, bakal banyak info-info buat masyarakat teknik di sini.